Shalom saudara terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabarnya saudara? Saya berdoa setiap kita selalu ada dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Amin ya saudara. Saya Pastor Chandra yang akan berbagi renungan dalam program Pastor Talk dari Gereja Saint Church of Christ pagi ini. Beberapa waktu lalu saya mendengar khotbah Pastor Romi Matulesi, ada pesan seperti ini. Kegelapan tidak perlu diusir, cukup tampilkan terang. Kalimat ini sangat menarik dan memberkati saya. Sederhana tapi penuh kuasa. Coba kita sama-sama pahami. Secara ilmiah ya, kegelapan itu sebenarnya bukan sesuatu yang bisa kita ukur atau kita sentuh. Kegelapan itu adalah ketiadaan terang. Tidak ada terang. Jadi kalau saudara masuk ke ruangan yang gelap, saudara gak perlu teriak atau usir kegelapan. Gak perlu usir kegelapan itu keluar. Percaya deh, ruangannya akan tetap gelap. Tapi cukup menyalakan lampu dan secara otomatis gelap itu akan pergi. Nah, bagaimana sih kegelapan ini bisa ada dalam hidup kita? Saat saudara melihat kebencian, saat saudara melihat ketidakadilan, atau saat suasana hati sedang penuh kekecewaan atau kepahitan. Nah, saudara harus ingat, saudara tidak harus melawan semua itu dengan kemarahan atau kepanikan. Cukup tampilkan terang dengan cara membawa kasih, membawa damai, membawa kebaikan. Salah satu penelitian dari Harvard, ada satu tindakan baik bisa memicu 3 tindakan baik lainnya dalam lingkungan yang sama. Artinya, satu terang kecil bisa menyebar jadi banyak terang lainnya. Kita bisa belajar dari Yusuf. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, difitnah, dan dipenjara tanpa alasan. Hidupnya seakan tenggelam dalam kegelapan. Tapi apa yang Yusuf lakukan? Yusuf tidak membalas, tidak menyimpan dendam, tapi Yusuf memilih untuk bersinar. Yusuf tetap bekerja dengan jujur, bahkan mengampuni saudara-saudaranya yang dulu mengkhianatinya. Dan karena terang yang Yusuf tampilkan, Tuhan memakai hidupnya untuk menyelamatkan banyak orang dari kelaparan. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kita ulang ya, kamu adalah terang dunia. Perhatiin, kalimatnya bukan kamu akan menjadi terang, tetapi kamu adalah terang. Kamu adalah terang dunia. Artinya apa? Terang itu sudah ada di dalam kita, sudah ada di dalam saudara, ada di dalam setiap kita orang percaya. Jadi kalau kita hidup dalam Kristus, tinggal bagaimana cara kita menampilkan terang itu. Terang kasih itu bahkan seperti satu lilin kecil di dalam ruangan gelap, bisa menerangi ruangan itu. Kalau lagi mati lampu, kita nyalain lilin, ruangan jadi terlihat ya. Dan kalau lilin itu kita pakai untuk menyalakan lilin lainnya, saudara perhatiin, cahayanya gak akan berkurang. Tetapi sebaliknya, ruangan yang gelap menjadi semakin terang. Nah, begitu juga terang kasih, iman, dan harapan yang ada dalam hidup saudara. Kalau saudara membagikannya, gak akan habis. Dan justru akan menyala semakin besar. Terangnya akan semakin besar. Data dari WHO ada lebih dari 280 juta orang di dunia mengalami depresi.
Artinya ada banyak sekali orang yang hidup dalam kegelapan batin saat ini. Nah, saudara mungkin bukan pendeta, bukan motivator besar, bukan pemimpin besar, tapi selalu ingat, satu senyum, satu kata penguatan atau satu kata berkat, satu sikap yang sabar, itu bisa menjadi terang bagi seseorang yang hampir menyerah. Jangan pernah remehin dampaknya. Ketika terang hadir, gelap tak bisa bertahan. Dalam Yohanes 1 ayat 5 firman Tuhan berkata, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Tuhan Yesus adalah terang yang sejati. Dan karena kita sudah menerima Tuhan Yesus, maka terang itu ada di dalam diri kita. Di dalam Roma 13 ayat 12 juga mengingatkan kita, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan senjata terang. Saudara, senjata kita bukan kata-kata kasar, kemarahan, atau bukan juga balas dendam. Senjata kita adalah terang. Bicara soal senjata, saya jadi ingat dalam Pastor Talk yang dibawakan oleh Pastor Ari Ricci beberapa waktu lalu, ada rangkaian topik yang membahas tentang perlengkapan rohani. Saudara bisa juga mendengar rangkaian topik tersebut. Saya percaya bisa memperkuat rohani saudara dalam menjalani hidup ini. Nah, kalau saudara merasa gelap mulai memasuki hati saudara, mungkin lewat rasa takut, rasa kecewa, atau frustasi, selalu ingat, kegelapan tidak perlu diusir. Cukup tampilkan terang. Tampilkan terang lewat sikap saudara, lewat perkataan saudara, lewat iman saudara kepada Kristus. Dan kalau saudara melakukannya, terang itu akan menyebar. Karena terang semakin bersinar. Mari jadi terang hari ini dimanapun saudara berada. Amin. Saya berdoa Roh Kudus memimpin dan memampukan setiap kita untuk menjadi terang dimanapun kita berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.